kembali lagi ke channel YouTube kita, Clarity Sound Art. Hari ini kita mau ngebahas review tentang head unit Android Nakamichi seri terbaru ya. Ini Legend series MK3 dia. Dia dari Legend series ini ada dua ukuran ya. Ada ukuran 9 sama 10 in, RAM-nya ada RAM 464 sama 6128. Dia udah QLED. Lalu yang ini udah support kamera 360 ya. Jadi tinggal ditambahin kameranya aja. Seperti biasa di sini ada, di dalam dus ini ada buku manual, kartu garansi, soket USB-nya ada dua, ada antena GPS, bracket sama baut, soket setrumnya universal. Lalu ada beberapa soket RCA, ada yang buat kamera mundur, ada yang buat video out. Kalau yang punya monitor belakang, ketika mau menggunakan unit ini, nanti dia mesti beli lagi satu modul kepisah yang bentukannya USB out, USB keluar RCA warna kuning ya. Itu eksternal, nggak kita dapat saat pembelian ini. Nanti kita akan nyalain unit ini buat kita lihat ya. Ini tampilannya. Jadi dia kalau yang baru ini sudah tidak ada tombol lagi di bagian sisi kiri ataupun sisi kanan, ya kan? Jadi mungkin kelihatannya lebih OEM. Lalu material ininya warnanya juga kayak bronze ya. Terus oke, kita nanti akan tes nyala aja. Oke, ini tampilan udah nyalanya ya. Ini tampilan home screen-nya. Yang tadi kita bilang dia udah ada tombol kiri buat volume, back, sama home. Cara nongolinnya gimana? Buang ininya, tekan scroll ke atas. Baru tuh ada tuh buat mundurin, buat ngecilin volume, gedein, home, back, sama buat matiin. Terus kalau mau ini hilangin, tekan lagi yang ini ke bawah. Nah, dia turun. Terus kalau buat konekin hotspot WiFi sama di bawah sini ada reboot. Ini buat nge-restart, buat mute, WiFi, sambungan lain-lain. Nah, ini asli bawaannya dia seperti ini ya. Nah, jadi misalnya saya buka radio. Oke. Volumenya saya naikin dari sini. Oke. Nah, kalau kita mau dengerin suaranya aja, layarnya mati, pilihnya yang ini nih, di atas ini nih, yang ada gambar silang. Nah, ini kita tekan aja. Suara tetap ada, layarnya mati. Baik itu lagi nonton YouTube ataupun nonton video sama aja. Oke. Terus masuk ke aplikasinya ya. Ini saya turunin. Masuk ke sini aplikasi. Nah, ini. Jadi masuk ke aplikasi itu bisa tekan aplikasi atau geser ini yang buat di depan ya, di sininya. Nah, ini kalau Nakamichi ini sayangnya setahu saya ini nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa. Jadi ya udah formatnya begini ya, terima aja. Jadi dia untuk halaman home screen depan ada 3 pilihan. Cuman bisa ini aja, nggak bisa diganti. Oke. Masuk ke dalam ada Chrome, radio, Bluetooth musik, video. Oke. Ini ada tadi kan ada USB-nya. Kalau kita colok flash disk, filenya musik, bukannya di musik. Kalau filenya video, bukannya di video, kayak MP4 atau MKV. Biasanya dulu sih ada sampel. Nah, ini sampel nih. Ini sampel dari si Nakamichi-nya. Jadi ini bawaan. Oke. Ini sampel videonya. Oke, kayak gini ya. Gambarnya sudah bagus, dia sudah QLED. Pixelnya 1280-an deh. Nanti kita coba cek aja di aplikasi. Oke, nah kalau di saya biasanya, ini kalau video di kita tekan home dia minimize langsung. Jadi nggak hilang. Untuk beberapa unit lain ini malah jadi mati ya, nggak bisa di minimize. Oke, robot ini sebenarnya buat voice command. Dia sudah voice command. Cuman di biasanya saya nggak pernah suruh orang pakai karena bagi saya itu mengganggu. Jadi biasanya ngilanginnya di Topal Voice. Nah, ini kita mulai hilangin dari sini, sini. Dah, ini kita hilangin semua. Oke. Terus di unit ini ada Z-Link. Z-Link ini buat Apple CarPlay, Android Auto, bisa wireless, bisa kabel dua-duanya. Nanti kita akan bikin video lain penjelasan apa itu Apple CarPlay sama Android Auto. Dia ada Netflix, ada Joox, Waze, YouTube, Google Map, standar lah. Kalau ada aplikasi yang nggak ada, tinggal masuk Play Store, masukin aplikasinya. Unit ini sudah kamera 360. Nah, dia udah support, tinggal dibeliin kameranya aja. Tapi kalau baru beli unit baru, umumnya biasa settingannya kamera 360.
ketika dipasang ke kamera mobil yang bawaan suka nggak bisa karena beda format. Cara rubahnya masuk setelan, cari car setting, lalu ambil paling kanan, passwordnya itu 1948. Oke, lalu cari di sini tulisannya nih, reverse input type. Nah, ininya diganti aja, ganti sama single. Lalu nanti dia minta nge-reboot ya. Kalau saya biasa saya reboot now. Oke, ini saya reboot dulu, nanti kita baru lanjut lagi. Oke, ini udah selesai kita reboot ya. Nah, sekarang kita akan coba kasih dia hotspot. Caranya turunin ke bawah. Oke, kayak gini. Tahan ininya. Oke. Nah, ini udah terhubung. Tapi jamnya ini ngaco nih. Kalau jamnya ngaco, biasanya nggak akan bisa buka YouTube dan lain-lain. Nah, rubah dulu settingannya kayak gini. Oh sorry, ada di setting. Ambil paling bawah sistem, bahasa dan waktu ini, tanggal dan waktunya ini. Nah, pastikan ya ini berlaku buat head unit yang lain. Zona waktunya ini nih, yang kayak gini nih, ini harus di onin dulu. Nih kayak gini. Ini dimatiin dulu. Nah, ini diganti ya. Waktunya diganti ke Indonesia. Lalu kita ada di mana? Jakarta. Oke. Nah, ini udah. Kita pilih ini. Kalau ini menggunakan format 24 jam. Oke, ininya pilih yang atas. Oke, ini udah kelar. Saya rubah dulu bahasanya dulu deh, biar gampang. Nah, ini kalau mau tambah bahasa juga bisa nih. Tinggal dicari aja mau pakai bahasa apa. Lalu geser nih ke atas. Diamin. Nah, jamnya udah berubah ya. Udah sesuai sekarang. Oke, ini robotnya karena dikasih jaringan jadi dia muncul-muncul lagi. Kita buka sini. Ini kita onin dulu, floating on. Terus di off dah. Nanti dia kalau dapat signal kasih hotspot, voice activation-nya juga aktif. Oke. Ini udah connect ini ya, udah connect internet. Gitu. Nah. Oke, kita bisa ketik di sini misalnya MotoGP. Head unit ini juga bisa split screen ya. Oke, kalau mau split screen gimana? Ini di home dulu. Buka misalnya navigasi. Oke, ini mestinya kan dipasang antena GPS ya di belakang sini, cuman saya nggak pasang. Jadi terkadang dia mesti loading dulu buat nyari. Oke, kalau mau cara splitnya gimana? Ini tekan kotak lagi. Nah, ini tadi yang udah kita buka, kita tahan nih Google Map atau YouTube-nya ditahan, lalu geser ke sini, dibuka. Nah, dia bisa split, satu Google Map, satu video. Dia tidak bisa di split video dengan video ya. Jadi harus satunya map, entah itu Waze atau Google Map, sebelahnya boleh video. Nggak bisa diputar dua-duanya video karena nanti suaranya nggak tahu mau pakai yang mana. Oke, ini udah berjalan. Nanti mana yang nggak mau dipakai, tekan tengah sini, geser kiri atau geser ke kanan, bebas. Oke. Nah, ini dia masih nyari ya, karena kita di sini juga jaringannya kurang bagus.
Oke, ini kita akan yang lain. Oke, ini nanti di sini sudah ada. Oke sih, kalau yang lain-lainnya standar aja, nggak ada yang perlu saya bahas juga karena udah banyak di tempat lain yang bahas juga. Paling saya akan kasih tahu dulu di unit ini dia pakai prosesornya apa, RAM-nya apa. Nah ini yang biasa paling poin-poin pentingnya ya. Biar kita bisa tahu kalau head unit ini sesuai nggak, karena banyak yang beredar merek-merek lain yang nggak jelas, yang tulisannya RAM 4 tapi asli itu cuma RAM 2 apa RAM 1. Umumnya kalau head unit yang bagus, yang istilahnya yang oke, minimal tuh RAM yang kepake itu cuma setengah. Tapi kalau di unit-unit yang beredar yang nggak jelas itu, RAM-nya itu sudah makan sekitar 90%. Karena saya pernah ngetes itu, ada ya. Jadi hindarilah yang kayak begitu. Rata-rata juga head unit yang kayak begitu tidak ada service center resminya, nggak ada buku manual kartu garansi, nggak ada buku manual bahasa Indonesia, yang dimana kalau mau komplain itu akan ribet buat kalian semua. Oke, nanti saya akan download dulu aplikasinya. Nanti kita juga akan bahas untuk cara penggunaan Apple CarPlay sama Android Auto. Oke, saya udah downloadin aplikasinya untuk ngecek spek aslinya dari unit ini. Saya pakai CPU Z ya. Oke, di sini SoC-nya dia core-nya 8, ARM Cortex A53 2 GHz. Nah, ini speknya. Oke, lalu di device-nya pixelnya 1280 x 720. Saya pernah nemuin di merek lain ada di 1080 x 600. Lalu density-nya harus 60 ya. Total RAM-nya dia, nah ini yang saya bilang. Total RAM-nya 3,8, 4 GB. Yang tersedia itu sekitar 59%-nya. Nah, saya pernah nemuin di merek lain yang dimana total tersedia itu cuma sisa 300 MB. Nah, itu bagi saya itu udah nggak masuk akal. Lalu internal storage-nya di sini 64 kan, di sini cuma 52, biasa memang seperti itu. Nah, available storage-nya tuh 49, berarti 90%. Ini berarti memang benar gitu loh. Bahwa unitnya antara nilai total RAM atau ROM-nya dengan yang belum terinstalnya itu benar. Lalu sistem, dia menggunakan, kalau ini udah OS-nya OS 12 ya, di sini tuh. Oke, ini kurang lebih gambarannya dari unit ini ya. Jadi lain-lainnya semua gampang. Nanti saya akan bikinin satu video ngebahas untuk Android Auto sama CarPlay-nya ya, secara wireless gitu. Karena nggak mungkin saya bikin di sini karena sudah kepanjangan juga. Oke, see you next video dengan liputan dengan review-review head unit yang lainnya.